Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dimitri Aulia Rasyidin. Kali ini saya akan melakukan seminar proposal dari proposal, TA saya. Saya dari S1 Sains Data dengan NIM 13052101009. Yang pertama di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, judul saya. Jadi judulnya adalah Optimalisasi Pemilihan Model Pembelajaran Mesin Menggunakan Teknik Terbaru dengan Verifikasi Uji Statistik ANOVA. Jadi di sini yang akan di-highlight paling banyak adalah teknik terbarunya. Di sini, saya, dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Dr. Putu Hari Gunawan, SSI, MSc, MSc. Latar belakang dari penelitian saya adalah, karena saya menemukan adanya kepentingan, dari bidang sains data dan juga machine learning di berbagai sektor industri dan juga bisnis, dan juga riset. Akan tetapi ini melahirkan tantangan yang di mana tantangannya berupa pemilihan model machine learning yang optimal dan menghindari overfitting. Dan evaluasi model seringkali membutuhkan pendekatan lebih objektif. Terkadang, researcher itu sering kebingungan antara satu model ini atau model yang lain, ketika pada evaluasi metrik ini berkata lebih baik yang, VGG misalkan, lalu evaluasi metrik yang satunya lagi berkata, eee, inception misalkan itu lebih baik. Jadi di sini saya menemukan bahwa ada kebingungan untuk pemilihan model. Lalu untuk perumusan masalah, bagaimana menentukan variabel teknik komparasi baru itu, jadi bagaimana variabel nanti dibentuk, lalu bagaimana bentuk nilai terbaik, gimana nilai keluarannya dari algoritma perbandingan ini, dari teknik perbandingan ini. Lalu bagaimana evaluasi teknik yang terbarukan tadi dilakukan benchmarking dengan menggunakan uji statistik ANOVA. Adapun tujuannya menentukan variabel dari teknik komparasi itu, rumus yang akan melahirkan rumus, lalu membuat metode komparasi nilai terbaik, itu seperti apa keluarannya, dan sebagainya macamnya. Lalu evaluasi teknik menggunakan ANOVA untuk membandingkan model, itu nanti seperti apa hasilnya, benchmarking-nya seperti apa. Tahapan kegiatan dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi sistem, analisa hasil implementasi, dan penulisan laporan. Pemilihan penelitian studi literatur itu ada standarisasinya dari saya. Penelitian harus internasional, dipastikan penelitian menguatkan latar belakang dan tujuan dari penelitian saya. Lalu penelitian memberi acuan implementasi pemodelan mesin. Dan penelitian mendukung variabel pembangunan rumus terbarukan ini, dan penelitian mendukung pembuktian dari rumus terbarukan. Studi literatur utama di sini ada 3, ada penemuan dari Shugeng, Analysis of Different Statistical Metric in Machine Learning. Kenapa saya pakai ini? Karena ini berkaitan dengan evaluasi metrik yang pastinya ada unsur statistikanya di dalam, dan ini relate dengan apa yang saya kerjakan, apa aja yang ada di dalam situ, evaluasi metrik ada apa saja. Lalu yang kedua, dari Ewan Milosan, ini tentang Statistical Processing of Experimental Data Using Analysis of Variance atau ANOVA. Jadi cara penggunaan ANOVA dan bagaimana ANOVA bekerja untuk mendapatkan taraf signifikansi atau taraf penerimaan. Lalu ada juga publikasi yang dilakukan oleh Pares Carillo dengan judul Machine Learning Model and Overfitting Consideration. Jadi ini mempertimbangkan bahwa apapun model itu jika overfit itu nggak akan bisa reliable, nggak akan bisa dipercaya dan nggak akan bisa jadi pegangan. Dan ini relate dengan penelitian saya bahwa ini mendukung latar belakang saya, bahwa model yang overfit tidak bisa dijadikan hal yang reliable, tidak bisa diandalkan. Dataset saya ambil dari Kaggle dengan komposisi 2 kelas. Komposisi masing-masing kelasnya adalah 700 gambar untuk tuberkulosis,
dan 3.500 gambar untuk normal. Dan ini gambarnya gambar X-ray. Berikut contohnya dari tuberkulosis dan normal. Proses penelitian saya dimulai dari studi literatur, lalu saya memiliki data dengan label, lalu saya implementasikan model pembelajaran mesin. Model pembelajaran mesinnya saya lakukan 2 di sini, nanti saya akan, jelaskan. Lalu, saya akan mendapatkan data akurasi dan loss. Jadi saya akan mendapatkan dan memiliki 2 data pada penelitian ini. Lalu, saya akan melakukan implementasi uji signifikansi dengan ANOVA untuk mempertimbangkan dan melihat seberapa signifikan perbedaannya, dan saya akan melakukan implementasi teknik perbandingan model menggunakan rumus yang nanti ditemukan. Ini sebagai highlight-nya. Lalu akan dilakukan kesimpulan atau analisis hasilnya dari teknik teknik komparasi model dengan tolak ukur ANOVA itu seberapa signifikan, seperti apa bentukannya, dan pencocokannya nanti akan dijelaskan. Oke. Adapun model yang digunakan tadi ada 2, yang pertama di sini menggunakan VGG. VGG ini, terdiri dari 13 lapisan konvolusi dan, 3 fully connected layers. Dan model yang kedua adalah model Inception V3, yang di mana, model Inception ini adalah model dengan kernel 1x1, 3x3, dan 5x5 untuk menangkap pola visual dari berbagai skala. Adapun metodologi penelitian, di sini, saya membangun metodologi penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ingin saya jawab, dan saya menemukan ada 6 hal penting. Yang pertama, proses klasifikasi gambar, lalu ada material, dan ini masih berhubungan, karena tentunya perlu material seperti dataset citra yang tadi, dataset, tuberkulosis, dan juga referensi literaturnya untuk dipelajari cara mengimplementasikan klasifikasi gambarnya. Lalu memberlakukan benchmarking menggunakan ANOVA, lalu teknik komparasi model terbarukan ini nanti dibangun berdasarkan variabel apa yang cocok, pembobotan variabelnya, skor akhir sebagai pembanding. Pastinya untuk variabel ini nanti dilakukan berbagai macam studi literatur. Lalu untuk mesinnya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Matplotlib, NumPy, TensorFlow Keras, dan Touch Model. Lalu metodenya di sini menggunakan model VGG16 dan Inception V3. Untuk menjawab, harapannya kan 6 unsur ini bisa menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan di awal. Lalu tahap pengembangan teknik komparasinya. Jadi rumus yang nanti didapat, teknik komparasi terbarukan ini seperti apa proses penyelesaiannya dan pengerjaannya, bermula dari identifikasi masalah terlebih dahulu, seperti yang tadi kita telah menemukan latar belakangnya, lalu kita lakukan studi literaturnya untuk mendukung identifikasi masalahnya dan juga, pembangunan variabel-variabelnya. Dan di sini lalu variabel yang dikira cocok dari studi literatur dirasa cocok, akan dilakukan, dimasukkan sebagai saran untuk analisis kebutuhan variabel. Jadi dimasukkan pada variabelnya, lalu masing-masing variabel ini akan diberi pembobotan. Lalu uji teknik komparasi, kita lakukan uji teknik komparasi dengan beberapa model, sekiranya udah cocok, sudah bagus, kita lakukan evaluasi, apakah tujuannya tercapai. Tujuan ini, berpatokan pada seberapa bagus apabila model machine learning dilihat dari mata seorang data scientist dicocokkan dengan hasil nilai yang didapat. Apakah sudah bagus? Apakah sudah memuaskan? Apabila dilihat ada 2 model yang, jauh sebenarnya, kualitasnya, tapi ternyata dari rumus ini misalkan, tidak terlalu jauh, kualitasnya, berarti tujuannya belum tercapai, maka akan dilakukan lagi looping, analisis kebutuhan variabel, lalu dibobotkan lagi, lalu uji teknik komparasi lagi, dan hasil evaluasi lagi. Dan ketika sudah tercapai tujuannya, sudah dirasa cocok, maka dilakukan kesimpulan berupa lahirnya rumus teknik komparasi model yang saat ini, belum diberi nama. Lalu untuk tahap analisis uji signifikansi ini, berhubungan dengan flowchart yang sebelumnya.
yang 2 flowchart sebelumnya bahwa dilakukan penyatuan antara uji signifikansi ANOVA dengan rumus yang telah ditemukan. Bagaimana kerjanya? Misalkan, eee, setelah dilakukan pemodelan menggunakan VGG dan inception, didapat data akurasi dan loss-nya menggunakan binary cross entropy, lalu disimpan pada file CSV atau dalam list juga bisa, lalu dilakukan implementasi ke dalam rumus. Jadi, rumus yang udah didapat, kita masukkan data performansinya, yaitu akurasi dan juga loss binary cross entropy. Lalu setelah itu kita lakukan pada waktu yang bersamaan, kita lakukan uji signifikansi dengan ANOVA one way. Dan untuk hasilnya nanti akan ditemukan, misal setelah kita memasukkan kedua, model tersebut ke dalam rumus, misalkan kita mendapati selisih nilainya adalah 189 dan didapati signifikansi menggunakan ANOVA itu adalah penerimaannya pada sebesar 5%, 5% perbedaan signifikansinya. Oleh karena itu, hal ini nanti akan disimpulkan bahwa dengan rumus yang telah ditemukan selisih nilai berikut 189 dengan penerimaan ANOVA-nya sebesar 5%, yang di mana ini cukup reliable, seperti itu. Dan berikut daftar pustaka saya, penelitian internasional diambil dari 19 penelitian internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya.